Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube. Hari ini saya akan mendemonstrasikan melebur tembaga 500-an gram ya. Kalau emas itu 1 kiloan yang jelas. Dan video ini dibuat karena pada video sebelumnya mengenai peleburan semi konsentrat bahan, dimana saya katakan di sana bahwa hanya untuk analisa ya, kurang tepat untuk produksi. Nah, kalau analisa ya bisa berapa saja sebetulnya. Kalau analisa bahan itu bisa berapa saja, rata-rata di beberapa juta, walaupun barangnya cuma 1 gram atau tidak ada sama sekali. Nah, tetapi sebetulnya ini juga bisa untuk produksi asal kita benar-benar tahu nilai ekonomisnya. Nah, tetapi yang mau saya bicarakan di sini adalah mengenai ekonomisnya tungku listrik. Jadi, jika di antara tungku minyak yang menggunakan minyak tanah, minyak oli atau segala macam, itu semuanya pasti kalah nilainya, biayanya jika melawan tungku listrik. Satu, di antara tungku listrik yang cukup maju adalah induksi. Tungku listrik yang konvensional itu pasti kalah biayanya, biaya operasionalnya melawan tungku induksi. Jadi dari minyak tadi, tenaga minyak untuk melebur metal seperti tembaga itu sudah pasti kalah jika dia melawan tungku listrik yang konvensional sekalipun. Apalagi dia mau melawan tungku listrik yang tipe induksi, tipe arc, plasma. Nah, itu pasti jauh lebih kalah lagi. Jadi saya akan tunjukkan demonstrasi yang hanya memakan 1 kilo emas kita lebur atau setengah kilo tembaga, itu hanya memakan biaya 0,3 atau 0,4 kWh. Jadi tidak sampai 1 kWh. Jika 1 kWh itu 1.500 perak, ya anggap aja sekitar 700-an perak ya berarti ya, atau 600 perak, karena itu 0,3 sekian kWh terpakai. Dan waktunya sekitar 10 menit lebih ya kalau nggak salah. Itu sebetulnya bisa dicepatkan lagi karena koinya sudah yang tipe yang sudah agak tipis. Kalau koinya atau crucible-nya itu masih tebal, itu lebih cepat lagi. Jadi ini mengenai perbandingan biaya kelistrikan ya. Jadi jangan campurkan misalnya masalah koi lebih mahal ya, karena kurang tepat juga sebetulnya kalau kita melebur raw material itu mau dilebur atau semi konsentrat mau dilebur, itu balik-balik ke tinggal hitungan kita. Tetapi namanya koi, kalau dia memakai bahan kimia seperti borak atau garam-garam yang lainnya, tentu akan menggerus koi. Nah, dan koi grafit memang jatuhnya lebih mahal daripada koi keramik umum. Nah, jadi yang kita bicarakan di sini adalah biaya kelistrikan. Jadi ini koi sudah saya masukkan ya ke pemanas. Terlihat wattnya sekitar 2300-an. Sebetulnya ini kalau koinya masih baru dia di 3000-an. Semuanya kurang lebih sama. Wattnya kecil dia lebih lama, wattnya besar dia lebih cepat. Tetapi total nilai kWh sebelah kanan bawah itu tetap berujung sama. Jadi ini dia hanya di 2000-an watt ya, tidak sampai 3000, ini 2300 watt. KWH saat ini 1,3 ya, 130-an ya watt. Jadi 0,13 kWh ya. Dan watt tetap saja pada 2000-an. Dan video ini akan saya cepatkan untuk prosesnya.
Proses ini semuanya berlangsung sekitar 12 menit ya. Ini kondisinya saya cepatkan, dan KWH-nya sebelah kanan bawah itu terus bertambah ya. Sudut kanan bawah ya, energi. Sekarang saya tambahkan sedikit saja kawat. Sudah 200-an ya. Dan ini saya tutupi karena di luar, kondisinya di luar dan banyak angin ya. Jadi semuanya saya tutupi juga agar membuat kowi lebih hemat. Nah, sudah mulai mencair ya. Belum begitu cair, masih menempel ya, diadukan ya. Jadi adukannya dilepaskan saja di dalam kowi biar semuanya menjadi cair, tidak tetapi bukan adukannya. Mohon maaf saya memegang tangan satu ya. Saya memegang kamera soalnya. Jadi gambarnya juga berubah arahnya. Nah, ini sudah mulai cair ya. Tembaga ini mungkin ada sedikit besi, mungkin saya tidak tahu karena saya lebur dari kabel-kabel saja ya. Yang jelas ini mulai mendidih, melompat-lompat cairannya. Saya matikan saja karena sudah cair semua. Ini dimatikan masih panasnya masih berlebih. Jadi sekitar 0,38 ya kWh ya. Padahal tungku sudah mati. Jadi sekitar 0,4 ya kita bulatkan. 0,4 kWh sekitar 12 menit. Ini sudah diturunkan tetapi masih memercikan seperti lahar ya. Entah kenapa, karena ini saya tidak memakai borak karena saya diamkan, karena pas kering langsung bisa dilepaskan. Kalau saya memakai borak, maka borak akan mengikat, cukup mengikat ya, dia tidak mengikat seperti pada kowi keramik, tetapi cukup mengikat. Kecuali sedang cair, borak akan luruh semua kalau dituangkan. Karena ini tidak pakai borak, jadi saya santai saja karena keadaannya aman, bisa saya lepaskan, balikan saja dia, maka tembaganya akan jatuh. 382 watt ya. Oke, sekian saja dulu. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.